Pinter itu. Halo, selamat malam pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Gerak langkah partai politik semakin tak jelas arahnya, semakin sulit untuk dibaca. Makin ke sini, makin ke sana. Nah, terakhir ini yang menjadi sorotan adalah gerak dari dua partai besar, anggota dari koalisi Indonesia Bersatu, Golkar dan juga PAN. Ini banyak yang mengatakan secara tiba-tiba berpisah jalan dan menjadi pendukung dari Capres Prabowo Subianto. Nah, setelah sebelumnya P3 ini mengarahkan telunjuk dukungannya kepada Capres Ganjar Pranowo. Nah, sejumlah pengamat mengatakan bahwasanya skenario ini tak luput dari restu dari Pak Lurah. Nah, semua bergerak menuju, maksud kami adalah semua bergerak menurut arahan dari Pak Lurah yang menyasar kepada Presiden Joko Widodo. Padahal dalam pidato kenegaraan sebelumnya, ini Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa dirinya ini adalah bukanlah lurah atau ketua umum atau ketua koalisi yang punya legasi untuk bisa menentukan capres dan juga cawapres dalam pemilu 2024 mendatang. Apakah benar sebetulnya bergeraknya koalisi ini untuk menyenangkan hati dari Pak Lurah sehingga suara parpol ini ikut terdongkrak dan juga menguat? Lalu mengapa sejumlah partai politik ini seolah berebut si sulung Gibran Raka Buming Raka untuk mendapatkan restu dari Pak Lurah? Kita akan bahas malam hari ini di Fokus Kekini edisi kali ini dengan judul Berebut Restu Pak Lurah. Sudah hadir sejumlah narasumber kita di kesempatan malam hari ini, tentunya bersama saya Ardianto Wijaya. Kita akan sapa satu persatu narasumber yang sudah hadir. Ada dua waketum yang juga sudah hadir di sebelah saya. Ada Bang Melkianus Markus Mekeng, Bang Melkias Markus Mekeng, waketum dari Golkar. Bang Melki, terima kasih sudah bergabung. Selamat malam. Ya. Salam sehat Bang Mel. Ya, terima kasih. Terima kasih. Dan juga sebelahnya waketum juga dari PKB, Gus Zazilul Fawait. Gus Zazilul, selamat malam. Malam. Salam sehat. Assalamualaikum. Sehat. Baik, terima kasih sudah bergabung malam hari ini. Yang tengah ini mungkin jadi penengah di antara kita semua nanti ya. Kang Gunggun Herianto, Dekan Fakultas Dakwah dan juga Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah, sekaligus pakar komunikasi politik. Kang Gunggun, Arnun sudah hadir malam hari ini. Sama-sama. Dan juga yang paling ujung ada Bang Mardhani Alisera, Ketua DPP PKS. Terima kasih. Assalamualaikum Bang Mardhani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah bergabung malam hari ini. Kita masih menunggu bergabung ini yang paling senior. Opung pada sepertinya sudah hadir. Opung, wah selamat malam Opung. Terima kasih sudah hadir kembali malam hari ini. Minggu lalu juga. Silakan Opung. Nah, luar biasa paling senior, politikus senior PDI juga sudah hadir di kesempatan malam hari ini. Saya akan langsung ke Kang Gunggun sebelum saya akan ke Bang Ali. Kang Gunggun, merespon apa yang sudah seru sekali kita bicara di segmen awal ini? Iya, ini Banyak kan, dinamikanya. kalau kita lihat perbincangan tadi, semakin jelas bahwa 3 faktor yang menentukan di injury time ini. Pertama soal probabilitas perolehan suara. Jadi figur yang punya tingkat probabilitas perolehan suara, dia yang akan semakin solid didukung baik jadi capres maupun cawapres. Karena capresnya close to call, istilah surveinya itu, prosentasenya itu belum bisa dominan. Maka kemudian cawapres harus jadi insentif elektoral. Itu yang pertama. Yang kedua adalah soal faktor keuntungan dalam kekuasaan atau benefit of office. Itu dimiliki oleh semua partai. Maka pertimbangan itu menjadi realistis seperti tadi jawaban, ya kan? Jawabannya. Bahwa kalau misalnya tidak jelas di koalisi ini dia bisa saja, apalagi koalisi di Indonesia bukan koalisi ideologis, tapi polanya itu koopsi. Bisa gonta-ganti pasangan. Iya kan? Nah, yang ketiga ini yang menentukan adalah soal cost of entry atau biaya masuk gelanggang pertarungan. Dan ini kerap kali tidak terdiskusikan di panggung-panggung publik, ya kan? Nah, jadi simpulannya bagi saya sih kalau kemudian ada insentif elektoral, ada keuntungan dalam kekuasaan dan bisa memfasilitasi ragam kepentingan partai dalam konteks rivalitas kontestasi elektoral, disitulah letak kesepahaman akan berubah menjadi kesepakatan. Ini persoalan restu ini kan mulai mencuat dalam konteks rivalitas karena tidak terjadi institusionalisasi politik. Jadi lebih pada personifikasi. Maka kemudian istilah restu muncul tuh. Karena orang bergantung kepada sosok, bukan bergantung pada penguatan institusi partai. Nah, dalam konteks inilah pengalaman 2019 bisa jadi pengalaman yang berharga bagi kita. Contoh misalnya, kalau kita lihat kenapa misalnya dulu 2019 pada akhirnya representasi partai sekalipun partai besar seperti Golkar misalnya, PKB itu terkunci. Kenapa? Ego sektoral kekuatan partai akhirnya kemudian mengambil opsi sosok yang di luar partai. Yang itu bisa kemudian menjadi bagian dari politik keseimbangan Pak Jokowi di halayak kunci. Kalau kita bicara 2 bulan ini kan sebenarnya udah injury time. Iya kan? Kalau kita bicara soal tadi Bang Mekeng sampaikan bahwa
kandidasi itu harusnya lebih awal dan proses itu kemudian bertransformasi menjadi kekuatan kelembagaan partai, itu sebenarnya yang ideal. Ya. Ideal sekali dan itu patut diapresiasi menurut saya pernyataan itu, dan harus kemudian seluruh kekuatan real politik ya, terutama partai yang punya hak untuk pengusungan itu memang dalam mainstream yang sama gitu. Cuman kan realitas politik hari ini itu belum terkoneksi ke situ. Apa hambatannya? Menurut saya pertama elitisme politik. Jadi kalau misalnya keputusan untuk siapa yang menjadi capres maupun cawapres sangat bergantung pada sosok figur utama partai yang bersangkutan. Para elit ya. Ya, kadang-kadang keputusan institusional partai, entah itu namanya rakernas, entah itu keputusan apapun, akhirnya kemudian ada yang disebut dengan groupthink, istilah akademiknya itu, bergantung kepada kebijakan dan keputusan elit utama. Sehingga kemudian lagi-lagi akan dipengaruhi oleh faktor momentum. Momentum akhir. Groupthink itu tidak akan orang di luar elit utama berani mengeluarkan statement apapun, ya, di luar apa yang dikehendaki oleh elit utama, sekalipun itu sudah menjadi kebijakan partai. Itu yang pertama. Jadi batasan afiliatif namanya atau groupthink. Jadi dia tidak akan berbeda pandangan dengan apa yang akan disuarakan oleh elit utama. Contohnya misalnya ketua umum partai, ya, yang kemudian menjadi, sebut saja di situ ada power relation, ada relasi kuasa yang sangat dominan dalam menentukan capres cawapres. Ya. Yang kedua, ya kalau kita lihat misal faktor PDI Perjuangan itu kan soal momentum. Ya, yang itu aksi reaksi tentu dengan dua poros lainnya. Kalau tadi kita dengar bahasa yang disampaikan oleh Gus Jazilul itu kan terkandung ada psy war kan. Jujur di situ ada psy war tuh, psychological war ya. Iya. Bahwa misalnya 11-12 tadi ya. Cakep itu. Kalau nggak jelas, gue lepas. itu eksplisit sebenarnya ya. Eksplisit, iya. Dan itu bisa kemudian mengubah pergerakan politik PKB jika kemudian politik akomodasi dalam line up ya, top of the ticketnya jelas Pak Prabowo, Ya. di bawahnya siapa, nah itu kalau enggak bisa berubah kan. Bisa berubah juga ya. Kang Gun-Gun, ini terkait dengan judul kita. Iya, menurut saya 4 hal ya. Pertama figur, 2 isu, 3 komunikasi, 4 momentum. Itu yang kemudian akan sangat mengakselerasi apakah kemudian lobby-lobby ragam kekuatan itu akan berujung di kesepakatan atau tidak. Ya, figurnya kalau tidak marketable, tidak ada public acceptance yang kuat, tingkat elektabilitasnya rendah, tentu akan ditinggalkan. Kemudian yang kedua isunya, isu-isu publik yang kemudian di-highlight dan kemudian dijajakan ke khalayak sebagai sebuah terobosan ke depan untuk menghadapi situasi tidak pasti dan tidak nyaman Indonesia dalam ketidakpastian global ini, itulah yang akan diterima. Kemudian komunikasi, kalau kemudian arogan, merasa bahwa dirinya paling siap menghadapi kontestasi elektoral dan menanggalkan apresiasi dari pihak lain, ya, maka kemudian juga sekalipun sudah mengantongi misalnya golden ticket, kalau kemudian komunikasi dan kekuatan lain itu buruk, maka berpotensi juga dikalahkan. Nah, yang terakhir adalah momentum. Tidak ada menurut saya rumus pasti dalam memenangi kontestasi, karena momentumnya akan berubah seiring dengan dinamika yang berkembang, sehingga kemudian membaca realitas yang dinamis ini diperlukan sebagai bagian dari candidate marketing map. Ya. Apa yang Anda cermati dari injury time? Ini kan mendekati masa-masa pendaftaran nantinya dari partai politik ini. Apa pesan yang mungkin Anda akan sampaikan? Di injury time menurut saya yang paling penting adalah membangun respect dan apresiasi antar elit utama kekuatan partai. Mana yang kemudian pada akhirnya bisa menyatukan, mengorkestrasi ya kepentingan-kepentingan dan kemudian bertemu untuk satu hal yang jelas ya, proses akhir dari kandidasi itu adalah usungan. Nah, kalau kemudian ada disharmoni di antara partai, maka jangankan berkoalisi ya, mungkin membangun hal-hal yang sifatnya strategis jangka pendek aja rada-rada susah tuh, apalagi jangka menengah atau jangka panjang gitu.